Dan hari ini juga sudah ada YouTube yang bisa membantu anak-anak kita untuk belajar. Misalnya juga ada paket Zenius gitu ya, kita bisa membeli paket itu untuk anak-anak kita. Jadi di samping ikhtiar yang kita lakukan secara mandiri, ya seperti anak saya Fatina, dia membeli paket Zenius ya untuk belajar karena dia kelas 3. Dan luar biasa di sana sudah disiapkan soal-soal dan sebagainya, kemudian tutornya bisa bercakap-cakap langsung ya. Kemudian saya lihat juga dia sering melihat YouTube, kalau ada gurunya menjelaskan kadang-kadang nggak jelas gitu ya, karena hanya video begitu gitu, kadang dikirim video pendek ya, kadang ada interaktifnya. Jadi ada saja kendalanya. Itulah anak saya Al-Fatinah ini nggak bisa masuk ke pesantren sampai dengan semester depan. Nah ini luar biasa tantangannya untuk saya dan anak saya dalam mendampingi anak-anak. Alhamdulillah kalau anak saya yang ini mandiri ya, lebih lebih mandiri, sehingga saya nggak begitu menjadi pikiran untuk anak saya yang ini. Namun anak saya yang SMA yang kelas 1 ini perlu benar pendampingan saya, karena tadi saya katakan ya remaja tanggung. Tapi kalau udah SMA kelas 3 sudah lebih mandiri. Ya perlu perhatian serius dari kita ya, untuk anak kita ini yang masih usia SMP, SMA awal ya. Karena mereka masa pancaroba, masa di mana anak-anak mencoba-coba ya. Begitu enak, dia nyaman gitu. Begitu dia merasa nyaman, dia ingin lagi dan ingin kecanduan dan sebagainya. Nah, ini kita perhatikan anak-anak di kampung sekalipun ya, di Aceh sekalipun ya, walaupun dia nggak mampu membeli gadget, tapi di mana ada gadget dia akan berkumpul ya. Ibarat kalau ada gula ada semut ya. Jadi efek daripada tayangan-tayangan yang menarik di sana itu luar biasa. Nah, coba kalau seandainya mereka membuka misalnya Quizizz aja ya, Quizizz aplikasi untuk pembelajaran Quizizz. Nah, itu di situ juga ada online yang menarik gitu. Cuma terkadang tidak ada orang yang perkenalkan pada anak-anak kita. Kalau di gadget itu juga banyak aplikasi-aplikasi positif yang bisa mereka gunakan. Di samping banyak aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur yang tidak baik untuk anak-anak kita. Nah, inilah pada hari ini menjadi kewajiban kita semuanya ya, bagaimana kita itu mampu untuk menjadi, kan kita sebagai orang tua yang melek dengan teknologi ya. Jangan kita menjadi orang tua yang terus tertinggal gitu ya. Istilahnya kita menjadi orang-orang yang, kalau anak sekarang anak milenial, kita menjadi orang tua yang kolonial ya. Orang tua yang kolonial di mana masih jauh tertinggal, yang nggak mau menyesuaikan diri. Yang benar seperti apa ya, kita adalah berimigrasi, berpindah ya. Kita menjadi generasi imigran digital pada hari ini. Usia anak kita itu mereka usia kalau usia anak SD sekarang atau TK tuh mereka gen alpha. Ya, usia mungkin anak kita SMP ini adalah usia kelas 5, kelas 6 ini yang lahir 10 tahun belakangan ini adalah usia anak-anak gen Z namanya. Ya, sebelumnya itu ada gen Y. Ada gen Y di mana mungkin usia anak saya yang sekarang udah jadi Hilwa ini yang jadi dokter ya, ada juga Nakia ya jadi psikolog. Itu mereka gen Y ya, kalau saya itu gen Y. Kenapa? Karena sesuai dengan perbedaan era industrinya gitu. Jadi era industri ini luar biasa mengantarkan kita semuanya kepada era-era yang memang membuat anak-anak kita semakin, maaf saya bilang tanda petik, semakin gila gitu dengan gadgetnya. Dan mau tidak mau memang mereka harus, mau nggak mau mereka berhadapan dengan dunia itu gitu loh. Jadi karena itu maka kita sebagai orang tua harus terus mendampingi anak-anak kita, tidak menjadi alasan karena kesibukan kita. Kita harus belajar cepat ya sebagai orang tua. Ya semoga kita orang tua yang mampu untuk membeli HP, smartphone dan sebagainya. Karena ada sebagian orang tua kita nek tanyo yang mentang jauh belang, yang hana peng tu blo HP ya di kampung ya. Mentang kad jauh bukan ya, hana perle HP yang penting nah HP kalkulator ya kan. Yan mungkin hana tak perle lagi nyan, tapi itulah tapi anak-anak tetap sekolah pada hari ini, itulah yang harus kita pertimbangkan. Namun bagi kita yang mungkin sudah lebih canggih, Allah berikan rezeki yang matang, yang mapan ya, mari kita berimigran istilahnya, menjadi generasi digital juga yang melek dan menjadi tidak alergi dengan digital ini gitu. Masalah kita hari ini, kita masih galau apakah kita akan menjadi pemakai daripada kecanggihan digital ini atau kita malah tidak menggunakannya gitu. Saya berpikir karena memang dosen saya pernah menyampaikan bahwa kita tidak mungkin menghindari era ini. Kita harus berubah gitu. Kita harus berubah.
semua harus berubah gitu loh. Kalau kita dulu tidak mau naik pesawat ya karena kecanggihan ya yang dihidangkan oleh era industri 2.0 itu ya menjadi 3.0 itu, maka kita tidak akan sampai. Saya dari Aceh ke Jakarta nggak sampai gitu. Dan Rasulullah juga menyampaikan bahwasanya kalau selama itu bid'ah yang hasanah, gunakan ya. Artinya saya ingin menyatakan masih ada orang tua yang menyatakan nggak perlu menggunakannya, simpan HP-nya gitu. Juga tidak bisa, karena ke depan anak-anak kita akan berjualan bisnis menggunakan laptop, smartphone gitu. Betapa banyak manfaatnya manakala kita bisa menggiringnya menjadi anak-anak yang memang bisa menggunakan gadget dengan sebaik-baiknya. Ini pendapat saya ya, tapi mungkin yang lain seperti apa ya mungkin bisa mencoba untuk menyesuaikan. Rasulullah SAW bersabda, didiklah anak-anakmu agar siap menghadapi zamannya, karena mereka kelak akan hidup pada zaman yang berbeda dengan zamanmu. Ini nasihat daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bukan zamannya lagi orang tua tidak update. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang kudet ya, kurang update gitu loh. Saya sendiri juga sebenarnya baru menggunakan komputer itu ya sejak saya mengajar gitu lah. Karena ketika saya kuliah itu nggak ada satupun yang pegang laptop di tangannya. Di tahun 90 saya kuliah belum ada yang pegang laptop di tangannya gitu. Nggak ada, nggak boleh katakan tidak ada. Kalau mau ya ke warnet. Itu pun tidak semua warnet ada gitu. Saya sendiri waktu ketik tesis itu skripsi dulu, saya tulis dulu ya pakai tangan ya, baru kemudian saya ke warnet, saya pindahkan komputer. Nah itu pun saya minta diketikin gitu loh, karena memang nggak begitu mahir ya. Kecuali setelah saya mulai ngajar, saya mulai lihat di sekolah di SMA 3, saya ngajar awal di SMA 3 Banda Aceh ya. Saya sudah mulai lihat ada Infokus, saya sudah mulai lihat ada ya Infokus, paling ini Infokus gitu loh. Belum terlihat ada ya yang lain-lain yang lebih canggih tidak terlihat di sana gitu. Bahkan internetnya juga kadang ada kadang tidak. Oh iya, ingat saya untuk mutar CD ya, waktu itu CD aja ya, jadi ada layar untuk mutarin CD pembelajaran di SMA 3. Jadi kita harus menjadi orang tua yang sadar teknologi. Nggak ada pilihan lagi ya, bertindak sedini mungkin, menetapkan batasan yang menawarkan dukungan sejak mereka menyentuh gadget mereka. Ya, anak generasi Alpha ini sekarang ya, kalau kita katakan dulu generasi Z, tapi sekarang sudah generasi Alpha. Anak terlahir sekarang di usia TK ini, mereka begitu lahir orang tuanya sudah foto ya, sudah upload di Facebooknya, sudah upload di IG-nya ya, dan lain-lainnya ya. Ini adalah bukan kesalahan anak, tentunya karena kesalahan orang tua. Orang tua pun sudah kecanduan gadget gitu loh. Nggak enak kalau belum di-share gitu ya. Ya dengan alasan minta didoakan dan sebagainya gitu. Ya padahal itu masa-masa yang paling menyenangkan bagi anak-anak untuk disentuh dengan suara dan sebagainya. Ya hari demi hari terus berlalu seperti itu, setiap perkembangan satu difoto, diupload, setiap perkembangan satu diupload, dan anak-anak pun menjadi penasaran apa ini gitu. Ini juga anak gitu. Jadi karena itu maka di sini kedua orang tua juga harus punya sebuah kesadaran bagaimana bisa mengarahkan HP-nya, gadgetnya itu pada hal-hal yang positif ya, sekalipun di pagi hari ya alasan membaca Quran ya, bacalah Quran kita yang manual ya. Kita baca maksurat zikir gitu ya, bacalah yang manualnya, jangan lewat HP. Membuat anak-anak kita melihat ya aja boleh pagi udah buka HP gitu loh. Jadi kalau kita bilang ayah kencing berlari ya, ayah kencing berdiri ya, maka anak kencing berlari gitu. Jadi role modelnya itu adalah orang tua sendiri gitu. Jadi seberat apapun kita menahan anak-anak kita tidak menggunakan gadget ya, menggunakan HP, ya tapi mereka melihat kenyataannya itu adalah bagian dari kehidupan orang tuanya. Jadi mari kita membatasi waktu juga kita sebagai orang tua gitu. Ini anak yang terlihat di layar ini adalah anak yang sudah kecanduan ya. Sekarang apapun orang tuanya itu menahannya, itu sudah tidak bisa. Harus ada perlakuan khusus ya. Harus ada perlakuan khusus ya, bagaimana supaya bisa menerapinya kembali. Kalau Sayyidina Ali mengatakan ya bahwasanya berteman dengan unta ya saja itu 40 hari itu bisa merubah kelakuan seseorang ya. Itu apalagi dengan gadget ya, bukan unta dia nih, tapi ini gadget yang menarik, ada layar yang warna-warni gitu. Ada permainan yang memang menarik hati mereka gitu. Jadi daya tariknya luar biasa. Ya di awal-awal dia hanya mendengarkan nyanyi, musik, ya merotal. Tapi lama-lama
dia bosan, dia cari lagi yang lain, dan semuanya ada di sana. Jadi sedini mungkin mari kita mencegah anak-anak kita ya, jauhkan dari gadget ya. Kalau kita lihat sekarang anak SMP kita mungkin sudah kecanduan, maka ada usaha ikhtiar yang kita lakukan, yaitu pendampingan. 24 jam kita harus mendampingi anak kita. Saya katakan tadi, saya mengambil waktunya 40 hari ya. Ya, karena memang ada suatu apa namanya, kalau kita bilang kata-kata bijak dari Sayyidina Ali ini benar juga gitu. Ya, sebulan saja kita mendampingi anak kita, maka dia akan terbiasa dengan kebiasaan yang lain. Ya, tadi pagi saya sempat menonton ya di YouTube tentang kerusakan sel otak karena gadget gitu loh. Tidak menerpa orang kalangan menengah ke bawah saja, kalangan menengah ke atas pun yang sudah mumpuni ekonomi juga akan tertimpa ini. Seorang ilmuwan pun, dokter pun. Jadi yang saya tonton tadi pagi itu anak seorang dokter ya. Seorang dokter anak yang tumbuh kembang anak. Anaknya pun terpapar gitu kecanduan gadget. Tapi karena dia memang sudah lebih awal mendeteksi dan melihat anaknya ada keanehan, dia segera membawa kepada dokter anak yang lainnya secara psikologis pendekatannya yang punya keilmuan ke bidang otak. Akhirnya anaknya itu segera diterapi dan kembali pulih ya. Yaitu diajak bermain ya, memasukkan ke klub tertentu yang ada teman ya, nggak dibiarkan sendiri, ke kebun binatang bersama, naik busway bersama, keliling-keliling kota bersama gitu ya. Memang diprogramkan karena orang tuanya tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mendampingi anak karena pekerjaan sebagai dokter. Nah, jadi ibu bapak yang saya cintai, yang saya hormati, semoga anak-anak kita Allah pelihara gitu. Saya juga ada anak satu yang lahir di masa Gen Z ini, yaitu Muzaffar Akbar, menjadi PR besar bagi saya hari ini. Karena itu sudah menjadi bagian kehidupannya gitu. Kalau anak saya yang dulu, yang sekarang sudah sukses jadi sarjana ini, dia saya berikan HP di usia SMA, selesai kuliah gitu loh. Selesai SMA saya baru berikan karena kebetulan di pesantren nggak boleh gunakan HP gitu. Jadi begitu dia alhamdulillah ya jadi hafizah juga Hilwa ini. Setelah selesai semuanya baru dia gunakan. Ya, anak saya yang kelas 2 yang sekarang kelas 3 SMA, dia sendiri bilang, Mi, Kak Inah nggak mau pakai HP ya, sebelum Kak Inah jadi hafizah gitu loh. Itu harapannya gitu. Cuman ketika dia SMP, ternyata dia jadi ketua OSIS ya di SMP IT Buah Hati. Mau nggak mau, Mi nggak bisa ini ternyata nggak pakai HP, teman-teman pada pakai HP. Dia ada rapat, ya ada pertemuan, ya ada kegiatan OSIS, ya persiapan upacara dan sebagainya gitu. Ya. Akhirnya dia mengalah dan saya juga berkomunikasi, tapi alhamdulillah tidak kecanduan ya, tetap aja untuk hal-hal yang positif. Kebetulan dia suka menulis juga ya, seperti saya, dia gunakan laptop ini. Dulu awal belinya adalah laptop, dia minta beli tapi HP nggak mau untuk nulis katanya. Umi Kak Inah mau menulis ya di laptop, alhamdulillah ya, banyak tulisan-tulisan dia, ya semoga Allah berkahi. Kemudian berikan aturan yang cukup untuk anak-anak kita ya, jam berapa dia tidur, jam berapa dia bermain, jam berapa dia istirahat, makan, semua dengan aturan ya. Dengan ini maka akan membuat anak-anak kita bisa kita kendalikan. Itulah namanya mengendalikan anak-anak kita. Lalu solusinya adalah kita harus memberikan imunisasi ya. Harus memberikan imunisasi yang cukup untuk anak-anak kita. Ya, ketika dia melihat HP, hal-hal yang mungkin tidak cocok dengan usia dia akan dengan sendirinya akan memfilter itu semuanya tanpa kita pun, karena kita sudah biasa mendampingi dia ya, di saat dia bersama dengan kita katakan, nah itu tidak baik. Allah melihat apa yang kita lakukan, sekalipun hanya di HP, tapi itu melihat aurat, itu tidak boleh gitu. Permainan yang tidak layak, karena pada hari ini permainan games ini ya, seperti saya di Salimah ya, kemarin beberapa kali sempat keliling juga menceritakan betapa bahayanya game online ini pada hari ini ya, mana di situ tidak hanya menyajikan permainan tapi juga ada menghamburkan aurat gitu loh. Begitu di space tertentu, nanti suatu saat kita, kalau saya punya kesempatan, saya akan mencoba memaparkan tentang game online ini ya. Kebetulan di Salimah kita sempat diberikan pelatihan. Nah, di tahap tertentu ada permainan yang memang memberikan hadiah biasa saja gitu. Kemudian di tahapan selanjutnya ya boleh duduk bersama ya dengan temannya di bawah pohon, di bawah mangga, berduaan ya, misalnya pacaran lah ya. Kemudian boleh bukaan lagi hadiahnya dan sampai ke keranjang, alhamdulillah.
dan memang diperagakan di dalam permainan itu gitu loh. Masya Allah, nauzubillah min dzalik ya. Nanti saya coba tampakkan situs-situsnya kepada ibu-ibu, tapi tidak kesempatan ini ya. Kemudian kita harus punya hubungan kedekatan yang erat sekali dengan anak-anak kita ya, sehingga anak-anak kita terbuka dengan kita. Ya. Kalau yang lebih baik adalah kita berteman dengan anak-anak ya. Kita bukan menjadi musuh bagi anak-anak kita. Hari ini gadget ini membuat kita bermusuhan dengan anak-anak gitu. Maka Dr. Aisyah Dahlan ya, seorang ahli dokter ya, dia di UNN ya, menangani kasus-kasus narkoba. Artinya dia kemampuan ilmunya itu di masalah otak juga. Dia mengatakan begini caranya, jangan kita itu ketika anak kita sedang main gadget kita larang, tapi sebelum anak kita itu bermain atau setelah dia bermain, karena bahasa komunikasi dia sudah tidak efektif ketika dia sedang bermain, karena sedang asik-asiknya dia bermain. Kita larang malah marah. Ya, sedang terbuka batang otak dia gitu untuk bermain, bukan untuk berbicara dengan kita. Jadi kita harus mahir untuk berkomunikasi secara efektif kepada anak-anak kita gitu. Yang luar biasanya juga adalah kita memaki-maki ataupun auzubillah ya, mendoakan yang tidak baik ya untuk anak kita ketika kita menasihati lalu gagal nasihat kita. Inilah, janganlah kita berkomunikasi ketika anak kita tidak siap untuk mendengarkan arahan kita. Demikian juga dengan orang lain kan, carilah waktu yang tepat untuk berbicara dengan orang dengan tepat gitu. Ya, kemudian kita harus melibatkan diri kita dalam kehidupan online anak-anak kita ya. Nah, sampai kita tidak tahu password anak-anak kita, dikuncinya HP-nya, kita tidak bisa mengontrolnya. Nah, ini karena anak tidak percaya dengan kita ya. Sementara dia dengan teman-teman yang lainnya, dia bebas bermain gitu. Nah, ini awal daripada kehancuran anak-anak kita. Jadi kita harus bisa menembus privasi anak-anak kita. Lalu usahanya adalah letakkanlah komputer ataupun gadget apa saja ya di ruangan terbuka. Nah, di ruangan terbuka ini sama-sama memantaunya, melihatnya ya. Ibarat gini, kalau hadis mengatakan jangan berdua-duaan, maka yang ketiga adalah syaitan. Nah, jadi si gadget ini, si HP ini, komputer ini banyak banget sajian-sajian negatif ya, yang kita katakan syaitannya itu besar sekali di sana gitu. Maka anak kita akan asyik dan tidak ada yang mengontrolnya. Jadi karena itu maka kita meletakkan komputer ini bagus sekali kalau di ruang tengah dan sebagainya yang bisa dipantau oleh semuanya gitu. Kita akan coba lihat bagaimana rumus mendidik anak di era digital ini ya. Ada saya sampai masih ada waktu ya. Sekarang jam 10.04. Oke, baik. Itu di stop ya, Bapak MC, maaf ya. Ibu sekalian yang mati oleh Allah ya, orang tua itu harus punya rumus jitu gitu untuk bisa mengarahkan anak-anak kita di era digital ini gitu loh ya. Jadi kalau di pesantren ya ada program hafalan Quran, itu kan sebuah pilihan ya. Saya semalam juga sempat evaluasi anak saya, Fatina juz berapa gitu. Rahasia loh Mi. Kenapa rahasia? Mi juga lagi setoran hafalan, ini lewat HP biasa aja. Mi juga banyak lupa merajaan juz 28 gitu. Kak Fatina juz berapa? Rahasia loh Mi gitu. Masya Allah. Jadi saya lagi mencoba untuk menggali lagi anak saya ada apa gitu loh. Kenapa begitu gitu ya. Sempat kemarin dapat 10 juz ya. PR kita bersama di era digital ini, di mana kemudian dia pulang ke rumah ya, dan semacam kehausan informasi yang lama tidak dia dapatkan selama di pesantren dan terbayarkan sekarang gitu. Nah, jadi karena itu kita harus punya suatu rumus ya. Yang pertama adalah orang tua dan anak memerlukan kesepakatan seputar penggunaan media digital. Ya, jadi bukan untuk memproteksi anak, tapi untuk memberikan keterampilan yang tepat saat anak terpapar oleh informasi dari media. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya memang ini adalah menjadi PR kita, bagaimana kita bisa masuk ke dunia mereka dengan cara mengetahui apa yang ada di dalam gadget itu sendiri gitu, di kondisi pada hari ini ya. Kalau seandainya anak kita nggak penasaran dengan itu, lebih baik gitu loh. Masih bisa kita ajak keluar rumah, jalan-jalan gitu ya, itu lebih baik ya. Karena efek luar biasa manakala mereka kecanduan gadget gitu. Yang kedua adalah harus menembus privasi anak. Tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga, menggunakan alat digital sesuai usia dan tahap perkembangan anak. Ya, ini juga kita kalau tidak menselami ya dunia
digital ini, kita tidak akan tahu yang mana yang cocok untuk usia-usia anak-anak kita gitu. Kebetulan saya punya cucu juga yang luar biasa, yang lahirnya memang di era Alpha ini, ya, Sumaya dan Khalid, ada 2 cucu saya. Saya sangat memproteksi juga, sangat ke anak saya supaya menjaga anaknya, dan alhamdulillah juga anak saya juga punya prinsip yang sama, ya, bagaimana menghidangkan yang baik ya untuk anak-anak, untuk cucu yang masih usia 2 tahun ini. Dan di usia inilah mereka mulai mengenali gadget, jadi jangan sampai kita lepas kendali di usia ini. Kemudian saya juga punya preschool ya, preschool itu usia anak TK, playgroup ya. Di sana kita sangat mengharamkan orang tua membawa gadget untuk anak. Ada orang tua yang merayu saya untuk membawa gadget. Udah saya install semua Kobo dengan baik-baik, udah saya install semua dengan lagu-lagu, permainan game yang seusianya gitu. No, tidak boleh, saya bilang. Itu tidak tepat ya. Anak-anak lain, mereka kalau anak ibu boleh bawa, anak-anak yang lain seperti apa gitu. Anak yang lain malah saya daycare ya, penitipan anak pagi sampai sore sampai jam 5:30, dari jam 5:30 sampai jam 5:30. Ya kalau anak yang lain nanti dibawa gadget ya, kalau anak ibu dibawa gadget, gimana dengan anak yang lain? Aturan sih tidak boleh ya. Kalau ibu nggak mau menitipkan ya silakan, nggak apa-apa, nggak usah di sini gitu. Bahasa saya seperti itu, jadi harus tegas gitu loh. Ada juga anak pengasuh ya di daycare itu yang mereka juga tidak bisa menghalangi anaknya untuk menggunakan gadget. Saya bilang kalau nggak bisa jangan datang, di rumah saja, saya cari yang lain. Ya kita sebagai pengelola sekolah juga harus tegas ya dengan ini gitu, karena efeknya luar biasa. Anak-anak kecil tuh masa bermain ya, masa tumbuh kembangnya sempurna, tapi gara-gara ini akhirnya mereka menjadi tertinggal semuanya. Nah ini kita perhatikan gambar ini ya Ibu Bapak ya, anaknya sudah menunggu bermain bola, tapi ibunya masih asik dengan laptopnya gitu. Ada aja tugas kantor yang belum selesai ya, kasihan sekali anak ini gitu loh. Nah inilah kita harus bijak ya dengan diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita bisa mengisi anak-anak bermain bersama dengan anak-anak kita, lebih bagus main bola bersama gitu, kalau dengan ayahnya, dengan ibunya masak bersama gitu, atau merangkai bunga bersama. Jadi siapkan banyak peralatan di rumah untuk kita bisa bermain bersama dengan anak kita gitu loh. Saya juga akhirnya juga melihat cucu saya itu, si Sumaya Mahilwa, dibelikan prosotan di rumah gitu, dibelikan semacam pembelajaran, meja, buku, paket dan sebagainya. Ini adalah istilahnya memang sesuatu ya, peralatan yang memang harus dibutuhkan ya pada hari ini untuk anak-anak kita di rumah ya, sehingga anak-anak kita lebih berkualitas ya dengan kita di rumah. Ya, kemudian buat anak kangen pulang ke rumah ya. Buat anak itu pingin pulang ke rumah ya, kangen. Artinya kalau ini seingat saya buat materi ini sebelum corona ini ya, saya pernah jadi saya mengkompilasi materi saya, karena saya suka keliling juga Indonesia beberapa waktu yang lalu bersama dengan Salimah ya, tentang bagaimana mengatasi kecanduan gadget. Ya, apalagi hari ini sudah era corona ini, semua anak di rumah dan 24 jam di rumah. Jadi di antara resepnya adalah buat anak kangen pulang ke rumah ya. Kenapa buat anak kangen pulang ke rumah gitu ya? Karena memang dia ingin mencicipi masakan bundanya, karena dia ingin memang dengan suasana rumah yang nyaman gitu. Buat anak-anak itu mereka ingin pulang ke rumah, nggak berlama-lama di luar rumah. Ya kalau perlu anaknya itu nginap, teman-teman anaknya itu nginap di rumah ya. Jangan cuma anak kita nginap di rumah orang, kalau sampai harus nginap buat PR dan sebagainya gitu. Ya saya sendiri di rumah juga ada koyim ya, kadang saya lihat 2 minggu temannya di rumah, kenapa lagi UAS gitu, buat PR bareng, ya sudah nggak apa-apa gitu, lebih nyaman kita anak orang lain ke rumah kita daripada anak kita ke rumah orang lain. Bukan berarti tidak boleh, tapi ini adalah bagaimana kontrolnya kita, kontrol kita dengan anak kita sendiri lebih bagus gitu loh. Nah ini adalah resep. Kemudian jangan pernah lepas kita mendoakan anak-anak kita. Ya, ini adalah trik khusus, rumus ya. Apapun kejadiannya, dia akan kembali ya. Doa Nabi Yakub ya, ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, di usia masih balita dia sudah dimasukkan ke dalam sumur oleh teman-temannya, itu saudara kandungnya sendiri ya, saudara tirinya ya. Karena cemburu kepada Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur, lalu dia pulang ngadu ke ayahnya bahwa dimakan, ditelan oleh binatang di hutan. Ayahnya menangis terus mendoakannya. Subhanallah, dalam naungan Allah akhirnya dia menjadi seorang bendahara besar ya di kerajaan, dan bisa berkumpul kembali dan pulang dan bisa kembali ya berkumpul dengan orang tuanya walaupun di istana, tapi luar biasa nih pertemuan yang bisa mengantarkan Nabi Yakub terbayarkan semuanya doanya.
Bayangkan Nabi Yusuf sampai berdoa, Nabi Yakub berdoa sampai usia renta, matanya itu tertutup oleh alis yang memanjang dan sebagainya gitu. Nah, ini seorang nabi pun diuji oleh Allah dengan ujian yang luar biasa, tapi doa nggak pernah putus ya. Atau doa Nabi ya Zakaria untuk mendapatkan anaknya ya. Bagaimana Allah memberikan semuanya itu dengan iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi tidak pernah putus kita berdoa ke anak-anak kita. Doa itu adalah penuntun daripada anak-anak kita. Rabbi kalau kita lihat ada doanya misalnya agar anak-anak kita berkumpul dengan orang yang soleh gitu ya, seperti doa Nabi Yusuf ya, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslimah wa alhiqni bis solihin. Nabi Yusuf alaihissalam berdoa supaya Allah gabungkan bersama dengan orang-orang yang soleh, bersama dengan orang-orang yang baik, fa alhiqni bis solihin. Ya, jadi dalam kesendirian Nabi Yusuf, dia terus melantunkan doa itu. Karena itu kita mengajarkan kepada anak-anak kita doa-doa juga. Gak hanya kita sebagai orang tua, tapi dia juga menuntun diri dia sendiri dengan doa-doa. Saya yakin di SMPT Al-Islah ini sudah menuntun anak-anak dengan doanya dari orang tuanya, dari kepala sekolah, dari guru, ya dari anak sendiri dan dari keluarga besarnya. Insya Allah anak-anak kita di SMPT Al-Islah ini menjadi anak-anak yang cerdas, yang gemilang, terpelihara dari segala musibah dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kalau kita perhatikan efek dari penggunaan media digital ini luar biasa. Yang pertama bagi kesehatan mata anak. Ya. Nah, mata balita apalagi masih baby, masih bayi, itu masih belum sempurna pertumbuhannya. Sehingga begitu masuk sinar laser ke matanya itu, maka ruang-ruang itu akan membuat tidak sempurna ya, keeratan hubungan di antara jaring-jaringan yang ada di mata gitu. Ya, sehingga anak-anak sekarang lebih cepat kataraknya. Nauzubillah min dzalik gitu. Kemudian masalah tidur anak ya. Jadi efek dari penggunaan media digitalnya adalah masalah tidur anak. Ya, anak-anak jadi terganggu ya waktunya itu karena memang penggunaan gadget ini gitu loh. Mereka belum walaupun ngantuk banget tapi belum selesai bermain gitu. Belum selesai dia berbicara dengan teman-temannya sehingga dia menunda ketidurannya gitu. Dan ini berefek pada kesehatan, apalagi di masa virus corona ini menempa ya Indonesia ini, maka nauzubillah min dzalik, anak-anak kita jangan sampai ya mereka menjadi korbannya. Kemudian kesulitan konsentrasi ini juga dirasakan oleh anak-anak yang mereka terpapar oleh gadget ini. Susah berkonsentrasi ya, duduk sebentar nggak bisa. Ini adalah perilaku-perilaku yang telah berubah pada anak-anak ya, sehingga ini deteksi awal dari kita melihat anak yang konsentrasinya sudah tidak bisa ya, mereka liar ke sana kemari gitu sebelum mereka menemukan ya gadgetnya gitu. Kemudian juga menurunkan prestasi belajar. Ya, jadi ini efeknya karena mereka susah konsentrasi, akhirnya anak-anak menjadi susah untuk bisa berprestasi di sekolahnya. Kemudian menunda perkembangan bahasa anak. Ya, ini juga luar biasa karena anak-anak usia 2 tahun itu sebenarnya mereka membutuhkan ya banyak kosakata. Kosakata itu didapatkan dengan mereka itu berinteraksi sama yang lain, sama orang tua. Ya, orang tua sibuk dengan HP, anak sibuk dengan HP, akhirnya kosakatanya itu tidak berkembang. Nah, ini yang menjadikan di antara 8 kecerdasan yang ada pada anak itu ya, oleh Howard Gardner menceritakan di antaranya adalah kecerdasan berbahasa ya, bahasa language ya. Jadi kecerdasan berbahasa ini di antara kecerdasan yang harus ditumbuhkan pada anak kita sehingga ketika dia besar menjadi sempurna. Ya, anak-anak dibuat penasaran dengan bercerita, dengan membaca buku, itu adalah menambah kosakata bagi anak-anak. Ya, anak-anak yang cerdas bahasa ini akan cerdas otaknya karena alat komunikasi untuk bisa mendapatkan serapan ilmu adalah dengan bahasa yang baik, dengan membaca cepat. Ya, sekarang ada metode membaca cepat, ya, mendengar tepat, ya, sehingga dia bisa mengambil sebuah kesimpulan yang pasti untuk menambah kapasitas ilmunya. Ilmu itu diibaratkan sebuah titik pada kalau kita pernah lihat obat nyamuk dulu yang manual itu, titik pertama itu di awal sekali di tengah, ya, berputar semakin dia waktu TK berkembang lagi SD, SMP, SMA, kuliah, ya, kemudian dia bekerja sehingga dia menjadi sempurna obat nyamuknya itu. Nah, itulah titik awalnya itu bagaimana kita meletakkan sehingga benar dia berputarnya gitu loh. Nggak stagnan, nggak berhenti ilmu itu karena kemampuan bahasa yang lemah. Ada anak yang mungkin udah ke lingkaran kelima, anak kita masih lingkaran kedua karena tidak punya kecerdasan bahasa yang yang dikembangkan oleh orang tuanya. Demikian juga dengan kecerdasan natural misalnya, di antara 8 kecerdasan itu ada kecerdasan natural. Anak-anak suka dengan binatang, suka dengan menanam, ya, suka dengan alam gitu, memelihara alam.
ya merawat air dan sebagainya. Itu adalah kecerdasan natural yang dimiliki oleh anak-anak kita. Nah, kalau ini juga tidak dikembangkan, ya maka akan terhambat nanti bagaimana dia mencintai lingkungannya. Ya, sehingga dia buang sampah sembarangan, ya tidak menghargai tumbuhan dan sebagainya gitu. Sehingga tidak terbangun juga kasih sayang pada diri anak kita. Ya, kalau anak kita juga dibiarkan di depan komputer, tidak kita layani dengan bagaimana bermain ya di tempat yang terbuka, misalnya dia tidak mengenal kecerdasan ruang. Ya. Kecerdasan ruang ini adalah kecerdasan yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Sehingga ketika dia ke sekolah ya, maka nilai matematika itu nggak rendah gitu loh. Karena dalam matematika itu ada dimensi 3. Kebetulan saya juga guru matematika di SMA 3. Itu kecerdasan visualnya itu, kecerdasan dimensi itu tidak melemah pada anak-anak kita. Jadi anak-anak kita buat ya mereka suka dengan mewarnai, melukis ya. Kalau mungkin kalau sampai memahat patung mungkin ada yang mengatakan tidak boleh gitu ya. Tapi itu di antara kecerdasan ya, saya bisa membuat, memahat dan sebagainya, itu sebuah kecerdasan yang harus dimiliki oleh anak-anak kita pada hari ini. Tapi kalau gadget terpapar di depan dia, apa yang mereka ketahui gitu ya? Kalau dulu lenubit na cok tanoh liat kan, dibentuk ya, kapugat macam-macam bentuk ya. Ada kasih mata dan sebagainya ya, itu juga diantara kecerdasan natural yang harus terbangun, tapi juga ada kecerdasan dimensi di dalamnya itu yang membuat anak-anak kita cinta dengan matematik nanti satu saat gitu. Makanya kalau saya lihat ada anak-anak yang nggak ngerti dimensi 3, mana ruang, mana depannya, mana belakangnya, bagaimana menggambarkan belakang, putus-putus garisnya, itu adalah karena memang kelemahan di masa kecil tidak membuat anak-anak terbangun kecerdasan logikanya gitu. Jadi dengan terpaparnya anak-anak kita dengan gadget ini sangat membahayakan perkembangan kecerdasan anak kita. Ya, ada kecerdasan lain lagi, kecerdasan kinestetik. Ya. Jadi kecerdasan kinestetik ini ya terhambat ya. Seperti ini perkembangan fisik ya. Di F ini ada perkembangan fisik, membatasi aktivitas fisik yang diperlukan tubuh untuk tumbuh kembang yang optimal. Jadi anak-anak kita itu mereka tidak lagi suka misalnya berjalan bersama teman ya. Biasanya kita suka, kita kecil dulu ya, saya tinggal di Darussalam, lalu saya sekolah di SD Lamnyong, ya sekitar mungkin 500 meter jalan kaki pagi-pagi sama teman sambil cerita, jalan sana-sini, kadang main karet, kadang kita main kelereng dan sebagainya gitu. Sehingga fisik itu berkembang dengan baik. Tapi hari ini anak kita terpapar oleh gadget ini di depan. Gadget, nggak ada permainan kecuali permainan di dalam alam maya ini. Nah ini menjadi PR kita bersama, sehingga anak-anak kita tumbuh dengan sempurna. Jadi kecerdasan kinestetik itu menjadi sesuatu yang sangat menjadi modal untuk anak kita ke depan ketika dia dewasa gitu. Ya, maka kita lihat ada orang yang tumbuh menjadi penari yang baik ya. Kalau memang dia penari, dia menjadi kalau laki-laki suka motor ya, jadi dia bisa mengendalikan motor dengan baik ya, Honda ya, bisa mengendalikan dengan baik. Nah ini adalah kecerdasan kinestetik yang anak kita punyai gitu. Dan sebagainya yang dibutuhkan di masa anak-anak dewasa nanti. Jadi karena itu, mari di masa-masa ini, SD, SMP ini kita kendalikan dengan seoptimal mungkin anak-anak kita. Kita selamatkan anak-anak kita kalau dia sudah tenggelam di alam maya, sesuai dengan tema kita pada hari ini. Kemudian ada perkembangan sosial yang terhambat juga. Ya, seperti apa Pak? Boleh saya lanjutkan? Jadi perkembangan sosial ya, perkembangan sosial ini sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Ya dia tidak tumbuh menjadi pribadi yang mementingkan diri mereka sendiri. Baik, Ibu. Ya, anak-anak kita tidak merasa sulit. Sudah habis waktunya Pak ya. Terima kasih Ibu telah menyampaikan yang lebar ya. Tentunya kita sangat berharap lebih banyak lagi Ibu sampaikan. Namun terkait dengan waktu, kita mohon kepada Ibu untuk kita kembangkan nanti, insya Allah setelah diskusi dengan wali murid. Tentunya Ibu sudah mempersiapkan materi yang sangat banyak ya Bu. Namun pada kesempatan ini kita minta dulu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya pada Ibu. Kita insya Allah berikan waktu. Boleh. Mungkin terkait dengan materi kita berikan kepada Ibu sekitar 10 menit lagi. Setelah itu kita lanjut dengan diskusi insya Allah. Terima kasih Ibu ya. Baik, ya, terima kasih Bapak ya. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu ya Bapak Ibu ya, jangan bosan mungkin ya, lagu yang sangat terkenal
di Indonesia ini, lagu yang dilantunkan, yaitu kita coba sama-sama Ibu ya, Sekidung ya. Mungkin Bapak MC mau menyanyikan, silakan Bapak moderator memimpin lagunya. Gimana Bapak? Apa saya? Oke, baik. Bagaimana peranan keluarga ya dalam lagu ini akan kita coba sama-sama nyanyikan ya. Bapak Ibu silakan ikuti ya, boleh buka semuanya mute-nya, nggak apa-apa, bareng-bareng kita nyanyikannya ya. 1, 2, 3. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Isi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada adalah keluarga. Iya, ya. Kita mulai. Ya, lanjut Bu. Terima kasih. Emak, terima kasih Ayah. Dari pagi ini. Terus Ibu. Ya, oke. Kita ulangi sama-sama sekali lagi. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kasih perhatian adalah keluarga. Keluarga-keluarga yang sempurna, keluarga yang memang Allah jauhkan kita dari fitnah di dunia ini ya, seperti ayat yang menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya sisi Allah lah ada pahala yang besar. Insya Allah kita sedang menabung pahala. Kita sedang menabung pahala untuk akhirat kita dengan anak yang dititipkan pada kita. Semakin banyak anak kita, maka semakin banyak pahala yang kita raih manakala dia menjadi penyelamat kita di akhirat nantinya. Semoga mereka bisa menolong kita dengan amal kebaikan mereka ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Amal kita masih anak kita masih memberikan amal kebaikan untuk kita dengan amal solehnya. Ada 3 hal yang tidak akan terputus di dunia ini, yaitu diantaranya adalah doa anak yang soleh. Ini yang kita tunggu-tunggu. Semoga anak-anak kita bisa membantu kita ya, menghilangkan dari fitnah dalam kubur dan sampai ke akhirat nanti. Amin. Demikian ya Rabbal Alamin, saya kembalikan kepada Bapak MC ya. Semoga Allah memberikan semuanya pada kita. Diskusi hari ini menjadi diskusi yang sehat. Ya, silakan Bapak MC. Dengan panjang lebar ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kita ucapkan terima kasih kepada pemateri kita yang telah menyampaikan materi panjang lebar. Tentunya kita telah mendapatkan ilmu-ilmu baru ya, yang mungkin sebelumnya belum sempat kita dengar, atau belum kita dapatkan, atau bahkan kita terkait dengan penggunaan teknologi ini ada yang berpikiran negatif mungkin ya. Maka hari ini kita sudah melihat betapa pentingnya kita memahami teknologi, sehingga jangan sampai kita ditipu sama anak kita sendiri ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, baiklah untuk mengembangkan diskusi kita pada hari ini, mungkin ada hal yang dalam pikiran Ibu ingin Ibu luangkan, unek-unek Ibu ingin sampaikan kepada pemateri kita, kita persilahkan untuk bertanya, boleh melalui Google Meet langsung atau boleh melalui kolom chat ya.
Mohon untuk bertanya dihidupkan mood-nya. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu. Ayo Bu, dialog Bu, kalau nggak ada kita saling menyapa, nggak apa-apa. Ya, belum tentu yang saya sampaikan tepat. Mungkin Ibu-ibu ada trik yang lebih tepat lagi, Bapak-bapak yang sudah bersama dengan anak-anaknya, ya boleh berbagi. Ya, baik, Ibu Hasanah yang kami muliakan. Ini ada pertanyaan dari wali murid kita, yaitu Nibras Az-Zahid. Saya baca saja Bu ya. Terima kasih atas sharingnya Ibu. Kami mau bertanya, zaman COVID-19 ini, di mana kita perlu social distancing, bagaimana menyalurkan hobi anak seperti main bola dan basket yang justru harus kontak fisik? Terima kasih Ibu. Saya silakan kepada Ibu. Baik, makasih Ibu Nibras atau anaknya Nibras ini. Nibras Az-Zahid ya, bundanya Nibras ya. Mana nih orangnya, Ibu Nibras? Oke ya, alhamdulillah pertanyaannya bagus sekali Ibu ya. Memang sebelum masa corona ini ya, kemarin solusi terbaik adalah kita bermain dengan anak di alam nyata. Ya, bagaimana anak-anak kita itu kita ajak bermain bola, bersepeda bersama ya. Tapi hari ini karena kondisi corona seperti ini ya, permainan-permainan yang seperti itu sebagian besar juga sudah tidak bisa kita lakukan ya. Mau nggak mau ya kita memilih alternatif permainan yang lain yang mungkin tidak membutuhkan kesebelasan. Kalau bola kan 11 orang ya. Kalau main bola kan besar ya, banyak 11 orang harus ada temannya gitu. Ya paling hari ini karena di rumah saja mau nggak mau ya kita timnya ada di rumah, misalnya kata ada 2 laki-laki ya main bola 2 orang saja di rumah gitu. Dan kita sudah pastikan bahwa steril lah, kita sudah katakanlah tidak ada yang keluar rumah, kalau keluar rumah udah bersih-bersih baru kita bermain bersama dengan anak-anak. Jadi mau nggak mau kita ada pilihan permainan lain, jangan bermain di luar rumah tapi di dalam rumah saja. Dan namun jangan di hadapan gadget, jangan di hadapan HP, jangan di hadapan komputer ya. Bercerita bersama ya. Kalau dengan perempuan masak bersama gitu ya. Saya sering kalau dengan Fatina itu masak bersama ya, bareng ya, makan ya dan sebagainya gitu. Kita buat asik, walaupun demikian tetap terbatas, kuasa mata tetap terbatas ya, beda kalau bisa bermain bola, main bulu tangkis dan sebagainya. Nah, bulu tangkis yang berdua Bapak Ibu ya, kalau halamannya luas masih bisa kita bermain ya. Atau permainan-permainan pingpong yang lain yang bisa kita mainkan. Jangan bola lah, kalau bola ramai sekali Ibu ya. Susah social distancingnya gitu. Wah, hobinya bola ya. Mau masuk klub kembali karena dia sudah lama main bola gitu kan. Emang penyuka bola. Ya sama seperti anak saya waktu SD dulu tuh, setiap hari maunya tuh bola, bahkan masuk klub juga. Dia masuk klub yang Senayan ya. Kemudian beralih ke futsal ya, sampai dia menjadi pemain terbaik juga lah diantaranya untuk mewakili Jakarta ya dalam forum. Jadi punya hobi gitu. Nah hari ini sekali dia kangen ya, pengen tetap izin sebentar, janji sama teman gitu. Saya juga susah banget melarangnya gitu. Akhirnya ya pergi juga dia futsal ya. Saya pernah melihat dia kayaknya sekitar sama corona ini 3 kali keluar rumah karena nggak tahan lagi Bu gitu. Saya betul-betul saya dampingi nanti Umi antar ya, pulang jemput. Jadi kita benar-benar juga mewanti-wanti dan memantau gitu loh Bu, karena kontak fisik ini bahaya sekali gitu. Ya anak saya yang SMA kelas 1 ini dulu memang hobi sekali dari SMP sampai dengan kelas 3 itu main futsal. Nah ketika SMA ini belum ketemu teman yang cocok lagi, alhamdulillah jadi belum bermain seperti itu gitu. Nah, jadi menurut saya tetap harus disalurkan Ibu ya dengan cara bermain yang lain, mencari alternatif permainan yang lain lah gitu. Sekali saja kalau yang mau udah janjian ya, selesai begitu, udah sekali saja dengan betul-betul mengarahkannya gitu ya, Umi Nibras ya. Maaf. Baik, Iya sama-sama. Ibu Dr. Hasanah telah menjawab. Iya. Berarti intinya menyusun kondisi ya, yang memungkinkan. Kalaupun memang harus bermain,
protokol kesehatan nanti agak susah kan kalau main bola ya. Tapi mencari atau memilih permainan-permainan yang lain yang lebih cocok sesuai yang aman lah istilahnya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, berikutnya kita ada soal yang lain ini. Nah, coba kita dengarkan soal dari Bapak Ibu ya. Reza ya. Ya, ini soal dari wali murid kita, Raisa Azkia, kelas 71. Saya baca Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kalau orang tua beda tempat,